wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kurnia Indah Cahyani dengan NIM 222-11159 kelas 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selama perkuliahan di semester 5 Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Juli Janto, SAG, MAG. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian sosiologi hukum, yang artinya di mana cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial. Kajian ini mencakup interaksi hukum dengan struktur sosial, budaya, kelompok, dan perubahan dalam masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan dinamika sosial. Untuk materi yang kedua itu hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan dinamika masyarakat. Perubahan sosial mempengaruhi hukum melalui perubahan struktur sosial, pola interaksi, serta sistem nilai dan norma. Sebaliknya, hukum juga berperan sebagai refleksi solidaritas dan alat pengendali sosial. Faktor-faktor seperti teknologi, konflik, dan gerakan sosial mempengaruhi perubahan hukum. Untuk materi yang ketiga itu ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dan yuridis normatif adalah bahwa kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam kajian hukum. Pendekatan yuridis empiris fokus pada pengamatan langsung terhadap implementasi hukum dalam masyarakat atau law in action, meliputi interaksi sosial, efektivitas hukum, dan dampaknya terhadap masalah sosial. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif menelaah aturan, norma, doktrin, dan dokumen hukum secara kontekstual atau law in book. Kombinasi keduanya untuk memahami hubungan antara hukum dan dinamika masyarakat. Materi yang keempat itu ada mazhab pemikiran hukum positivisme. Positivisme hukum mengutamakan kepastian hukum melalui aturan tertulis yang bersifat rasional dan logis, tanpa memperhatikan keadilan sosial atau moral. Positivisme terbagi menjadi positivisme yuridis yang melihat hukum sebagai sistem tertutup yang ilmiah, dan positivisme sosiologis yang mengaitkan hukum dengan kehidupan masyarakat. Untuk materi yang kelima itu ada mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Itu menekankan hubungan erat antara hukum dan masyarakat dengan pandangan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini menyeimbangkan akal dan pengalaman dalam pembentukan hukum, serta melihat hukum sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Untuk materi yang keenam itu ada mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarisme. The Living Law mengakui bahwa hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat yang tumbuh secara alami dari kebiasaan, tradisi, atau norma agama, dan ditaati atas dasar moralitas bukan paksaan. Sementara itu, mazhab utilitarianisme menempatkan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar sebagai tujuan utama hukum dengan tokoh-tokoh seperti Bentham dan Jering. Aliran ini menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara demi mencapai harmoni sosial dan kesejahteraan bersama. Untuk materi yang ketujuh itu ada pemikiran Ibnu Khaldun dan David Emil Durkheim. David Emil Durkheim teorinya menekankan bahwa pentingnya fakta sosial dan pendekatan fungsional yang melihat masyarakat sebagai sistem yang setiap bagiannya memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan sosial.
Sedangkan Ibnu Khaldun ia membagi masyarakat ke dalam 3 tingkatan, primitif, pedesaan, dan kota, dan menjelaskan 4 fase siklus sejarah. Itu ada kebangkitan, kejayaan, kemerosotan, dan keruntuhan. Pemikirannya mencakup perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk materi yang ke-8 itu ada pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber mengkaji hubungan antara agama dan kehidupan sosial ekonomi dengan fokus pada pengaruh ajaran agama terhadap kapitalisme, stratifikasi sosial, dan karakteristik budaya barat. Sedangkan H.L.A. Hart membedakan hukum menjadi peraturan primer, yaitu mengatur perilaku, dan sekunder untuk mengatur prosedur hukum, serta mengkritik teori hukum Johann Austin. Hart juga memperkenalkan konsep rule of recognition untuk menentukan validitas hukum dalam suatu sistem hukum. Untuk materi yang ke-9 itu ada effectiveness of law. Efektivitas hukum mencerminkan kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sebagai kontrol sosial maupun alat rekayasa sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sendiri itu meliputi kualitas aturan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, diperlukan aturan yang adil, fasilitas yang memadai, integritas penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Untuk materi yang ke-10 itu ada Law and Social Control. Hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang bertujuan mencapai stabilitas dan perubahan yang seimbang dalam masyarakat. Fungsi sosial kontrol hukum untuk mencegah gangguan hukum, untuk mengembalikan keserasian hukum dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga berperan sebagai alat rekayasa sosial untuk memperkenalkan perubahan, modernisasi, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai kedamaian, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Untuk materi yang ke-11 itu ada Social Legal Studies. Studi sosio-legal adalah pendekatan interdisipliner yang menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan perspektif ilmu, sosial, dan humaniora untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik di masyarakat, bukan hanya dalam teks-teks normatif. Topik kajian sosio-legal meliputi berbagai isu seperti reformasi hukum, hak asasi manusia atau HAM, dan manajemen sumber daya alam. Terus untuk materi yang ke-12 itu ada Progressive Law. Hukum progresif menekankan pentingnya transformasi dari hukum tekstual menuju hukum yang mengedepankan keadilan sosial dan moral kemanusiaan. Tujuan utamanya itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan memberikan peranan penting pada perilaku manusia dan menghindari ketergantungan pada peraturan yang kaku. Untuk materi yang ke-13 itu ada legal pluralisme atau pluralisme hukum mengacu pada keberagaman sistem hukum yang ada dalam suatu masyarakat yang mencakup hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam serta hukum barat. Untuk di Indonesia sendiri, pluralisme hukum mengakomodasi keberagaman budaya dan masyarakat adat. Namun, tantangan utama adalah bagaimana menjaga keadilan dan keseimbangan antara sistem hukum yang ada. Untuk materi yang terakhir itu ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Untuk hukum sosiologi menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai nilai normatif yang dapat berubah
sesuai dengan dinamika sosial. Untuk pendekatan sosiologi membantu memahami hukum sebagai fenomena sosial, memberikan efektivitas, serta mengkaji pengaruhnya terhadap masyarakat dan pemikiran hukum, sehingga mendukung penyelarasan pengajaran Islam dengan perkembangan zaman.